Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 3 SE3 dari mata kuliah Ekonomi Mikro, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Permintaan Cabai Merah di Indonesia tahun 2004 sampai 2018. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya, Alia, kemudian Sopo dan Lasro. Selanjutnya, outline dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama latar belakang, tujuan penelitian, kajian teori, metode pengumpulan data, metode analisis, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama latar belakang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor di bidang ekonomi yang memiliki arti dan kedudukan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Cabai merupakan komoditas hortikultura penting di Indonesia yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk tanpa memperhatikan tingkat sosial. Permintaan terhadap cabai merah terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula, untuk harga cabai terus mengalami kenaikan sepanjang tahun. Terjadi pelanggaran terhadap teori ekonomi, khususnya teori permintaan dan harga the law of demand. The law of demand yaitu teori yang menjelaskan harga dan permintaan. Pada hukum permintaan dijelaskan bahwa makin tinggi harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut makin rendah. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan makin tinggi. Hal ini selanjutnya, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, menganalisis beberapa besar pengaruh variabel harga cabai merah, impor cabai olahan, dan pendapatan terhadap permintaan cabai merah di Indonesia. Yang kedua, menganalisis apakah ada pengaruh variabel harga cabai merah, impor cabai olahan, dan pendapatan terhadap permintaan cabai merah di Indonesia. Selanjutnya yaitu kajian teori. Untuk permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Secara periode, permintaan dari seorang individu atau masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh antara lain harga barang yang dimaksud, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga barang lain atau substitusi, dan lain-lainnya. Kemudian elastisitas. Elastisitas mengukur kesensitivitasan dari satu variabel ke variabel lainnya. Secara spesifik, elastisitas adalah sebuah angka yang menyatakan persentase perubahan yang akan terjadi di dalam satu variabel yang merupakan respon dari peningkatan sebesar 1% dari variabel lainnya. Selanjutnya. Untuk selanjutnya tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian kami ini, pengumpulan datanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. Data yang digunakan antara lain yang pertama, harga cabai merah di Indonesia tahun 2004 sampai 2018. Yang kedua, konsumsi cabai merah tahun 2004 sampai 2018. Yang ketiga, impor cabai olahan tahun 2004 sampai 2018. Yang keempat itu pendapatan per kapita tahun 2004 sampai 2018. Untuk metode analisis yang kami gunakan adalah inferensia, di mana kami ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada permintaan cabai di Indonesia, serta seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi pada permintaan cabai di Indonesia. Analisis inferensia ini dituangkan dalam regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Model yang kami dapat tertera seperti di PPT, di mana YI-nya itu adalah permintaan harga cabai merah. Permintaan harga cabai merah ini kami lakukan pendekatan dengan konsumsi cabai merah. XI1-nya itu harga cabai merah, XI2-nya pendapatan per kapita, dan XI3-nya adalah impor cabai olahan. Yang hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh Sopo. Baik,
Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah UJF. Di sini ditampilkan output dari UJF. Berdasarkan tabel yang tertampil, didapatkan nilai p-value pada hasil pengujian sebesar 0,001. Nilai p-value ini kurang dari alfa sama dengan 5%. Sehingga keputusan dari pengujian ini adalah p-value lebih kecil dari alfa, yang artinya tolak ke 0. Dengan kesimpulan, dengan taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu nilai koefisien variabel yang tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, berdasarkan pengujian secara simultan, maka variabel independen memengaruhi variabel dependen. Next. Yang selanjutnya adalah uji T. Ini merupakan output dari uji T. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan nilai p-value harga cabai merah sebesar 0,044. Nilai p-value tersebut kurang dari alfa sama dengan 5%. Keputusannya adalah tolak 0. Dengan demikian, maka pada taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa harga cabai merah memengaruhi konsumsi cabai merah di Indonesia. Yang selanjutnya adalah p-value dari pendapatan per kapita, yaitu 0,253. Nilai p-value tersebut lebih besar dari alfa. Keputusannya adalah gagal tolak 0. Dengan demikian, maka pada taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa pendapatan per kapita tidak memengaruhi konsumsi cabai merah di Indonesia. Yang selanjutnya adalah p-value dari impor cabai olahan. Dari output di situ kita dapat melihat p-value sebesar 0,018. Nilai p-value tersebut keputusannya adalah tolak 0. Dengan demikian, maka pada taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa impor cabai olahan memengaruhi konsumsi cabai merah di Indonesia. X. Nah, berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai adjusted R kuadrat sebesar 0,687. Hal ini berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan keragaman dari variabel dependen sebesar 68,7%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model sebesar 31,3%. Next. Ini merupakan interpretasi parameter. Ini merupakan output koefisien. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan persamaan model regresi yang terbaik adalah Y sama dengan 1,547 dikurang 3,446 kali 10 pangkat minus 5 X1 ditambah 4,572 dikali 10 pangkat minus 8 X3 ditambah error. Next. Dari persamaan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa jika tidak ada variabel independen, maka konsumsi atau permintaan cabai merah di Indonesia adalah sebesar 1,547 kg per kapita per tahun. Nilai koefisien untuk variabel harga cabai merah adalah minus 3,446 kali 10 pangkat minus 5. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan harga cabai merah sebesar Rp1.000, maka konsumsi atau permintaan cabai merah akan turun sebanyak 0,03466 kg per kapita per tahun atau sebesar 34,46 gram per kapita per tahun. Nilai koefisien untuk variabel impor cabai olahan adalah 4,572 kali 10 pangkat minus 8.
Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan impor sebesar 1 juta kilogram atau 1.000 ton, maka konsumsi atau permintaan cabai merah di Indonesia akan naik sebesar 0,04572 kilogram per kapita per tahun atau 45,72 gram per kapita per tahun. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel harga cabai merah dan impor cabai olahan memengaruhi konsumsi cabai merah di Indonesia. Sedangkan variabel pendapatan per kapita tidak memengaruhi konsumsi cabai merah di Indonesia. Jika harga cabai merah naik, maka konsumsi atau permintaan cabai merah di Indonesia akan mengalami penurunan, sehingga elastisitas konsumsi atau permintaan cabai merah terhadap harga cabai merah bernilai negatif. Jika impor cabai olahan naik, maka konsumsi atau permintaan cabai merah akan naik, sehingga elastisitas konsumsi atau permintaan cabai merah terhadap pendapatan per kapita bernilai positif. Next. Selanjutnya adalah saran. Saran yang dapat kami berikan adalah saran kepada masyarakat Indonesia yang sering menggunakan produk impor cabai olahan dari luar negeri untuk diusahakan menggunakan produk dalam negeri. Yang selanjutnya adalah saran kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan lebih mendukung industri pengolahan cabai di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.